Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya lah yang sudah menuntun kita. Kita boleh bangun pagi hari ini. Sebelum kita menjalankan aktivitas kita mau dengar firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau isi kehidupan kita dengan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menuntun kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami merendahkan hati kepadamu. Kami mengakui Engkau yang sudah menolong kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami menjalankan aktivitas kami mau menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terdapat dalam Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat yang ke-17 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya akan membacakan sekali lagi. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita belajar firman Tuhan dan kita meresponi firman Tuhan. Dan tema renungan pagi ini berbicara tentang mengerti kehendak Tuhan. Kalimat dalam ayat ini diawali dengan sebab itu janganlah kamu bodoh. Mungkin ini tajam dalam pendengaran kita. Namun ini firman Tuhan untuk menyadarkan, untuk memulihkan, untuk menuntun agar kita mengerti dan mengerti kehendak Tuhan. Dan hanya orang yang bodoh yang tidak mau mengerti kehendak Tuhan atau mengerti rancangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saja orang tidak mau mengerti kehendak Tuhan atau tidak mau menerima kehendak Tuhan, dia dikatakan bodoh. Bodoh dalam arti bebal, keras hati, atau saya boleh katakan sombong, memiliki egosentris yang tinggi. Dan firman Allah mengkategorikan orang yang bodoh. Kalau kita membaca dalam ayat 15 dan 16 dalam Efesus pasal yang kelima, dalam ayat 15 dan 16 Efesus yang kelima, pasal yang kelima, di situ mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dengan jelas firman Allah mengatakan ada orang bebal, ada orang arif. Orang arif adalah orang yang bijaksana, yang mau mengerti kehendak Tuhan, yang mau menerima kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kita menjalin kehidupan ini,
Kita banyak menghadapi tantangan, persoalan. Kita bergumul, kita berjuang menghadapi semuanya itu. Dan kita menjadi sukses. Kita menjadi orang yang berhasil. Kita menjadi orang yang menang di dalam perjuangan itu. Namun, saudara sekalian, firman Tuhan datang menasihati kita agar kita menjadi umat yang arif atau umat yang bijaksana dengan menggunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Waktu bukan hanya berfokus kepada apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tetapi waktu adalah kesempatan, suatu kesempatan yang Allah anugerahkan bagi kita untuk mencari Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk membangun hubungan erat dengan Tuhan. Sebab ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pun dekat dengan kita. Ini kehendak Tuhan, ini keinginan Tuhan. Mengapa saudara sekalian? Karena firman Allah berkata, hari-hari ini bukan semakin baik, tetapi hari-hari ini semakin tidak baik. Firman Allah berkata demikian, bahwa hari-hari ini adalah jahat. Saudara sekalian, kita tidak dapat menghadapi hari-hari ini dengan kekuatan kita. Kita tidak dapat menghadapi hari-hari ini dengan apa yang kita miliki, dengan kekuatan yang kita miliki. Tapi kita dapat menghadapi hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Ketika kita menggunakan waktu, meluangkan waktu kita untuk kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Kita mencari wajahnya, kita mencari kekuatannya. Sebab ketika kita dekat kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, firman Allah memberikan jaminan Tuhan pun dekat dengan kita. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, ada kekuatan-kekuatan yang Allah anugerahkan, Allah berikan dalam kehidupan kita. Ada kekuatan roh yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sebab hidup ini bukan karena kekuatan kita. Hidup ini karena Tuhan. Semakin kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, saudara sekalian, maka kekuatan itu, kesanggupan itu kita alami menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, sebab itu firman Allah berkata kepada kita pagi hari ini, kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mencari Tuhan, bukan hanya berfokus kepada apa yang kita mau. Tapi hari-hari ini firman Allah berkata, hari-hari semakin jahat, semakin tidak baik. Kita perlu Tuhan di hari-hari ini. Kita butuh Allah di hari-hari ini. Kesanggupan untuk menghadapi segala sesuatu hanya ada jika kita bersama dengan Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kita memberi hidup kita hanya kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau, agar kita gunakan hari-hari ini bersama dengan Tuhan.
Saudara sekalian, kita adalah orang yang arif. Kita adalah orang-orang yang mau mencari Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah keselamatan kita. Kita gunakan waktu yang ada, yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita, untuk Tuhan. Mazmur 90 ayat 12 di situ mengatakan, Mazmur 90 ayat 12, doa Musa berkata demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara sekalian, doa Musa, dan ini seruan Musa kepada Tuhan, dan seruan Musa kepada bangsa Israel ketika Musa memimpin bangsa Israel, agar umat Allah, agar bangsa Israel hidup bijaksana, hidup takut akan Tuhan. Waktu yang Allah anugerahkan, Allah berikan dalam kehidupan mereka untuk mencari Tuhan. Demikian kehidupan kita. Ini bukan hanya doa Musa, harapan Musa, tapi ini menjadi doa kita semua. Doa kita sebagai orang-orang percaya, doa kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Allah menginginkan kita memiliki hati yang bijaksana, hati yang mengenal kepada Tuhan, hati yang memberikan waktu untuk Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan itulah kekuatan dan keselamatan kita. Kita tidak akan sanggup menghadapi waktu-waktu yang ada sekarang, hari-hari yang ada sekarang ini tanpa Tuhan. Tapi dengan kita dekatkan diri kepada Tuhan, kita mencari Tuhan, kita gunakan waktu yang ada untuk datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada saat ini, Anda sedang mendengar firman Tuhan. Allah mau kita dekat dengan Tuhan. Kita bukan hanya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kita, apa yang menjadi keinginan kita, tapi Allah mau kita pun berfokus dengan Tuhan, dengan waktu yang ada. Kita melayani Tuhan, kita mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Mengajar kepada kami, menerangi hati kami, batin kami, untuk kami dapat mengerti kehendak Tuhan, kemauan Tuhan dalam kehidupan kami. Tanamkan firman itu dalam hati sanubari kami. Biar firman itu terus menerangi hati sanubari kami, agar setiap saat kami mampu berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah keselamatan kami. Jamah mereka, umat-Mu, berkati umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau jawaban dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.